Halo semuanya, selamat datang. Oke, misi kita hari ini adalah jadi detektif puisi. Kita bakal bareng-bareng belajar cara ngebongkar makna tersembunyi di balik kata-kata yang kadang terasa kayak kode rahasia. Jadi, siapin kaca pembesar kalian ya. Coba ngaku deh, pernah nggak sih kalian baca puisi terus mikir, ini apaan sih maksudnya? Rasanya tuh kayak lagi mecahin kode rahasia, tapi kuncinya nggak dikasih. Bener nggak? Tenang, tenang, kalian nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal pecahin misteri itu bareng-bareng. Oke, penyelidikan kita mulai dari sini, misteri bahasa puisi. Kita bakal coba ngintip kenapa sih para penyair itu suka banget pakai bahasa yang indah tapi kadang bikin pusing. Sebenarnya bukan buat nyusahin kita loh, tapi buat ngebangun sebuah perasaan atau suasana tertentu. Anggap aja ini kasus pertama kita. Yuk kita bedah pelan-pelan. Nah, kayak detektif beneran. Ya kita butuh alat dong. Anggap aja ini toolkit kita buat ngebongkar setiap baris puisi yang ada. Yuk, kita buka isinya apa aja. Oke, alat pertama dan yang paling penting kita sebut aja bumbu rahasia. Kalau di dunia sastra, ini namanya majas atau gaya bahasa. Ini nih kunci buat ngebuka rasa dan warna dalam sebuah puisi. Coba deh lihat perbandingan ini. Keren banget kan idenya? Puisi tanpa majas itu ibaratnya kayak nasi goreng hambar. Ya, bisa sih dimakan, tapi nggak ada spesial-spesialnya gitu loh. Nah, majas inilah yang ngasih rasa dan bikin puisi jadi lezat buat dinikmati. Jadi, intinya gini. Majas itu ya bumbu bahasa. Tugasnya itu buat ngubah kalimat yang biasa-biasa aja jadi lebih hidup, lebih berwarna, dan yang paling penting bisa nyentil imajinasi kita. Oke, bumbu pertama namanya personifikasi. Ini tuh pas kita ngasih sifat-sifat manusia ke benda mati. Contohnya nih, pena itu menari-nari di atas kertas. Pena kan gak beneran joget ya. Tapi dengan dibikin seolah-olah hidup, penyair itu bisa ngasih gambaran yang lebih akrab dan indah di kepala kita. Lanjut, kita punya metafora. Wah, ini petunjuk yang kuat banget. Metafora itu ngebandingin dua hal secara langsung belak-belakan buat nyiptain satu gambaran baru yang nancep. Contohnya, dia adalah tulang punggung keluarga. Ya jelas bukan tulang beneran kan? Ini perbandingan langsung buat nunjukin seberapa penting perannya cuma dalam sekejap. Terus ada hiperbola. Ini alat buat nyari yang lebay-lebay, yang dramatis. Intinya, ini gaya bahasa yang sengaja dilebih-lebihkan. Contohnya, suaranya menggelegar membelah angkasa. Ya nggak mungkin juga suaranya beneran bisa belah langit kan? Tapi ini cara penyair biar kita bisa ngerasain betapa dahsyatnya suara itu. Nah, ini yang sering bikin bingung. Apa bedanya metafora sama simili? Gampangnya gini, metafora itu to the point. Kamu adalah rembulan. Titik. Kalau simili, dia pakai kata pembanding kayak bagaikan, seperti, atau bak. Jadi kalau kalian nemu kata-kata itu, udah pasti itu simili. Terus kenapa sih ini penting? Soalnya majas itu nggak cuma ada di buku puisi loh. Kita tuh pakai ini setiap hari. Waktu main medsos, lihat iklan, bahkan pas lagi curhat sama temen. Jadi kalau kita paham majas, kita bisa lebih jago nangkep makna sebenarnya di balik omongan orang. Oke, alat pertama beres. Sekarang kita ke alat kedua, mesin penerjemah kita. Atau nama kerennya, parafrase. Ini alat yang gunanya buat nerjemahin bahasa puisi yang ribet, jadi lebih gampang kita ngerti. Parafrase itu apa sih? Gini deh, bayangin kamu abis nonton film yang ceritanya jelimet, terus kamu ceritain ulang ke temenmu pakai bahasamu sendiri yang lebih simpel. Nah, itulah parafrase. Caranya gimana? Ada 4 langkah gampang. 1. Baca puisinya berulang-ulang biar dapat feel-nya. 2. Tambahin kata-kata sambung yang kira-kira sengaja dihilangin sama penyairnya. 3. Kalau ada kata susah, ganti aja pakai kata lain yang artinya sama. Terakhir, ubah susunan baitnya jadi bentuk paragraf biasa. Nih, kita lihat contohnya. Puisi aslinya pendek banget. Ibu mentari di hidupku. Begitu kita parafrase, jadinya sosok ibu itu bagaikan mentari yang selalu memberi kehangatan di dalam hidupku. Tuh kan, maknanya langsung kebuka lebar jadi jelas banget. Oke, kita udah punya 2 alat andalan nih. Kaca pembesar buat ngelihat majas dan mesin penerjemah buat parafrase. Sekarang waktunya kita nyusun semua temuan kita ke dalam sebuah laporan kasus. Kurang lebih formatnya kayak gini. Laporan yang bagus itu isinya ada 4 bagian penting. Pertama, identitas puisinya, judulnya apa, siapa penulisnya. Terus, hasil parafrase kita tadi. Ketiga, analisis majas yang kita temuin. Dan terakhir, yang paling penting, pesan atau amanat yang mau disampaikan sama puisinya.
Sebelum kalian mulai, ini ada beberapa tips jitu dari detektif senior. Pertama, judul. Jangan diremehin, judul itu petunjuk paling gede. Kedua, cari kata kunci yang diulang-ulang. Biasanya itu nunjukin temanya. Dan yang paling penting, pakai perasaan kalian. Puisi itu bukan soal matematika, tapi soal rasa. Nah, dengan semua peralatan dan tips tadi, kalian sekarang resmi jadi detektif puisi yang siap beraksi. Pelatihan dasarnya udah selesai nih. Sekarang waktunya kalian turun lapangan buat nanganin kasus pertama. Pertanyaannya sekarang buat kalian, puisi apa yang bakal jadi kasus pertama yang kalian pecahin? Mungkin puisi favorit kalian? Atau puisi yang selama ini bikin kalian penasaran banget? Ayo ambil peralatan kalian dan selamat menyelidiki.